Halo semua. Di video kali ini saya akan berbagi tentang cara membuat grafik capital market line. Jadi kalau di video sebelumnya tentang securities market line atau SML, kali ini kita bikin capital market line. Jadi bagaimana dari data-data saham kita proses jadi grafik seperti ini, di mana sumbu X adalah standar deviasi. Kalau SML pakai beta ya, kalau CML pakai standar deviasi, kalau dia sumbu Y-nya pakai return. Sebetulnya CML itu dipakai untuk portfolio, jadi cocoknya di reksadana. Tapi kalau di saham menurut saya juga tidak apa-apa sih. Nah, langsung saja ke Excel yang sudah saya siapkan. Ini saya ambil LQ45, tapi ada 44 saham. Kenapa? Karena di tengah-tengah kan ada tambahan saham Bukalapak kan Desember 2020 belum ada. Jadi kalau dia cuma 44 saham plus 1 IHSG. Nah, untuk menghitung CML, Capital Market Line, kita butuh standar deviasi sebagai sumbu X dan return sebagai sumbu Y. Nah, kita hitung satu persatu. Untuk menghitung standar deviasi, kita perlu hitung return bulanan. Ini bagi ini. Ini datanya akhir bulan ya Bapak Ibu. Selama 2021. Kemudian namanya saya di sini IHSG. Kemudian standar deviasi bulanan STD EVA. Nah, kalau standar deviasi kan datanya bulanan, kita setahunkan kali 12 pangkat setengah. Kemudian return-nya langsung saja dari akhir 2021 dibagi akhir 2020 min 1. Jadi IHSG di 2021 return-nya 10%, standar deviasi bulanannya 0,028 atau 2,84%. Kalau disetahunkan 9,83%. Nah, cara yang sama kita hitung untuk semua saham di sini. Jadi tinggal di copy, kita paste saja. Sampai di sini ya. Paste. Nah, dapatlah semua IHSG, ACE, Adaro, Akra, Antam, ASI, dan seterusnya, sampai dengan 44 saham. Nah, selanjutnya kita buat grafik X dan Y. Oke. Kan kita nggak pakai yang bulanan ini, jadi kita blok ini. Coba saya kecilin ya. Jadi saya blok yang IHSG-nya. Yang bulanan saya skip. Saya kontrol ini kalau. Jadi ambil ini ya, ambil selain yang return, selain yang standar deviasi bulanan, karena saya cuma butuh standar deviasi tahunan sama return tahunan. Anda blok dua ini, terus Ctrl C atau di copy. Taruh di bawah sini. Paste spesial. Pilih paste spesial. Values and number format. Transpose. Transpose itu artinya yang tadinya lurus, nanti jadi mendatar. Sebaliknya kalau mendatar jadi lurus juga bisa. Nah, ini kita dapat IHSG, ACE, dan seterusnya. Ini standar deviasi, ini return. Nah, kalau kita mau buat grafik CML, kita mesti taruh IHSG dan risk free dulu. Risk free basically tidak ada resiko fluktuasi harga, kita 0%. Ya. Kemudian dia punya return, kita bisa pakai misalnya BI rate tahun lalu, 3%. Nah, blok 2 ini, insert, XY scatter, oke, geser, switch row column, jadi 2 titik. Yang pertama 0 dan 3% untuk risk free,
9 dan 10% untuk IHSG. Nah, klik salah satu dari dua titik ini, klik kanan, add trend line, pilih linear, ya. Nah, enter. Jadi dia kalau linear sudah seperti ini. Tapi bisa nggak Pak saya majuin grafiknya? Oh bisa. Ini di forward misalnya kita forward 0,4%. Jadi 0,4 kan atau 40%. Jadi dia akan majukan 1, 2, 3, 4. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan grafik CAPM, CML. IHSG dan saham 2021. Oke. Nah, bagaimana Pak kalau saya mau tambahkan Pak? Misalnya saya mau tambahkan Adaro di sini. Adaro, saya mau tambahkan Bank BCA, saya mau tambahkan misalnya Excel, kemudian saya tambahkan Indofood, Kalbe Farma, dan terakhir misalnya saya tambahkan Telkom, misalnya. Taruh sini ya. Nah, ini sangat manual Bapak Ibu, jadi perlu ikuti langkah saya satu persatu. Di sini, klik kanan, select data. Oke. Tambah, klik, tambahkan, di name-nya, klik Adaro. Values-nya, standar deviasinya, Y-nya di-delete dulu. Kalau enggak dia nggak bisa, klik dia punya return. Add lagi. Oke, kalau sudah. Nah, name berikutnya BCA. Dia punya X, standar deviasi. Jangan kebalik ya Bapak Ibu ya. X-nya standar deviasi, Y-nya return-nya. Bisa dilihat juga angkanya 47, 47, 47, artinya udah benar. Tambah lagi, di name dulu. Di name-nya habis BCA Excel, values-nya X-nya ini, kemudian Y-nya return-nya. Tambah lagi, habis Excel, sini Indofood, ini resikonya, kemudian habis Indofood Kalbe, X, Y. Nah, yang terakhir, Telkom, resikonya, kemudian return-nya. Oke. Nah, di sini akan muncul titik-titik seperti ini. Nah, setelah itu harus kita rapi-rapikan dulu, dan kita edit-edit sedikit. Jadi, pertama legend-nya kita nggak usah pakai. Dilihat aja. Di sini ada yang di luar, berarti kita forward-nya perlu lebih maju lagi. Jadi kan tadi kita plus 0,4. Kalau mau tambah 0,5, nanti dia akan tambah ke samping. Jadi CML-nya akan lebih memanjang. Nah, ini kan kita tahu nih, keluar Adaro. Tapi kalau mau tampilin di grafik bagaimana? Klik di sini, double klik kanan, add data labels. Oke. Nah, di sini kita juga bisa edit lagi data labels-nya, format data labels. Nah, X series value. Kita pilih above misalnya. Nah, jadi Adaro risikonya 55%, return-nya 57%. Sini kita tambahkan lagi add data labels.
Oke, kemudian kita format ya. Label option. Ini lokasinya above. Kemudian ini add data labels. Labelsnya kita klik di label option. Ini. Nah, bisa nggak Pak? Saya warnain biar sama dengan bulatan. Boleh juga. Kalau mau lebih gitu lebih bagus lagi. Misalnya Telkom ini warna biru. Jadi di sini saya kasih warna biru. Ini warna kuning. Saya kasih warna kuning misalnya. Atau kurang mirip, kita pasti warna ini. Nah, ini warna yang lain. Nah, kita bisa pilih. Jadi warnanya kita bisa samakan supaya jelas titik ini melambangkan siapa. Nah, kalau kita tarik agak jauh ke atas seperti ini, dia jadi juga keluar tandanya seperti itu. Jadi sebenarnya memudahkan kita sih. Nah, kita tambahkan lagi add data labels, label option, X dan Y. Nah, kalau sudah terlalu dekat-dekat ya, kita perlu secara manual agak geser-geser. Nah, biar nggak bertumpuk. Kalau mau munculin semuanya bisa nggak? Bisa, tapi tumpuknya bakal makin nggak menjadi-jadi. Gitu. Data labels. Series values. Nah, yang terakhir ini yang return-nya negatif. Add data labels. Klik. Nah, sudah selesai semua. Nah, kalau misalkan Anda mau ganti sahamnya, misalnya saya mau tambahin Antam ke sini. Saya mau keluarkan Indofood. Nah, jadi otomatis dia sudah akan ngikutin. Dan dia punya grafik juga akan menyesuaikan. Nah, kalau secara interpretasi, kalau risk free di sini, IHSG di sini, sini itu maksudnya dengan resiko ya. Jadi kalau IHSG resikonya 9,83, returnnya 10. Kalau ada reksadana atau saham yang resikonya 17, kayak BCA, yang warna abu-abu ini, harusnya dia di sini. Mungkin kita ngomong sekitar 15%. Tapi kenyataan returnnya hanya 7%. Ya, jadi kalau ini reksadana saham, disebut dia underperform. Ya. Kalau dia saham, bisa dikatakan juga dia underperform atau undervalue. Karena harusnya dia naiknya let's say 15%, tapi di sini cuma 7%. Sementara reksadana saham yang di atas JAPM, berarti bisa dikatakan dia itu outperform. Karena dengan resiko begini, Telkom tuh harusnya cuma 20%, tapi dia 22%. Sama juga Adaro, kalau kita perpanjang grafik ini, dengan resiko 50% harusnya saham Adaro 40% sudah cukup. Tapi ternyata dia punya return 57%. Akan sangat sulit kita mendapatkan harga saham tepat di grafik ini. Biasanya kalau nggak ada di atas, ada di bawah. Nah, jadi dengan cara ini orang bisa tahu, oh saham mana yang undervalue, saham mana yang overvalue, dan juga reksadana mana yang underperform atau reksadana mana yang outperform. Nah, tentu saja kinerja masa lalu tidak menjadi jaminan kinerja masa mendatang. Jadi dalam menginterpretasikan ini lebih ke mengevaluasi saja. Oh dulu si A bagus, si B bagus. Apakah si A atau B akan mengulangi di tahun berikutnya? Itu yang jadi pertanyaan. Belum tentu juga. Oke, demikian dari saya. Silakan bereksperimen. Excelnya juga sudah saya siapkan. Semoga yang saya bawakan ini bermanfaat. Terima kasih.